Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 1 dari Politeknik Negeri Medan, program studi manajemen bisnis kelas MB5A, ingin mempresentasikan sebuah tugas, yaitu metode Northwest Corner. Anggota kami terdiri dari Latifa Azahra, Lina Nitafia, Martiani Yovita Siregar, Rusnita, Putri Teresia Sitorus, dan Vina Estetika Situmorang. Kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rusnita. Baik, terima kasih Yovita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metode Northwest Corner. Metode Northwest Corner atau yang biasa disebut dengan NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kanan dan sisi atas ke bawah dalam peta matriks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari metode Northwest Corner atau NWC. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihannya yaitu metode yang paling mudah dilakukan dan tidak memikirkan biaya. Namun kekurangannya yaitu metode ini tidak dapat mengalokasikan produk sebanyak mungkin pada kotak sel yang memiliki biaya transportasi terkecil. Terima kasih untuk Saudari Rusnita. Untuk aturan Northwest Corner akan dijelaskan oleh Lina Litavia. Baik, terima kasih Martiani Yovita Siregar. Di sini saya akan memberitahu bahwa aturan Northwest Corner yang pertama ada mulai pada pojok kiri atas atau barat laut table dan alokasikan sebanyak mungkin tanpa menyimpang dari batasan penawaran dan permintaan. Yang kedua, hilangkan baris atau kolom yang tidak dapat dialokasikan lagi. Kemudian, alokasikan sebanyak mungkin ke kotak di dekat baris atau kolom yang tidak dihilangkan. Jika kolom atau baris sudah dihabiskan, pindahkan secara diagonal ke kotak berikutnya. Yang ketiga, lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Terima kasih untuk Saudari Lina Litavia. Untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Teresia. Berikut adalah contoh soal yang terdapat pada metode Northwest Corner yang telah kami dapatkan. Sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing sebagai berikut. Di mana pabrik pertama 90 ton, pabrik kedua 60 ton, pabrik ketiga 50 ton. Total semuanya adalah 200 ton. Saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi. Dengan besar permintaan masing-masing kota, yaitu kota A dengan kapasitas produksi 50 ton, kota B dengan kapasitas produksi 110 ton, dan kota C dengan kapasitas produksi 40 ton, dengan total kapasitas produksi tiap bulan yaitu 200 ton. Perkiraan biaya transportasi dari setiap pabrik ke masing-masing kota adalah dari pabrik 1 ke kota A yaitu 20, dari pabrik 1 ke kota B yaitu 5 ton, dari pabrik 1 ke kota C 8 ton, dari pabrik 2 ke kota A 15 ton, dari pabrik 2 ke kota B 20 ton, dari pabrik 2 ke kota C 10 ton, dari pabrik 3 ke kota A 25 ton, dari pabrik 3 ke kota B 10 ton, dan dari pabrik 3 ke kota C 19 ton. Terima kasih untuk Saudari Putri Teresia. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Vina Estetika. Terima kasih kepada Saudari Martiani selaku moderator kita. Oke, untuk kasus contoh soal ini di mana source atau supply sama dengan destination atau demands memiliki tingkat balance yang sama. Dalam contoh kasus ini kita lihat dari tabel di mana model transportasi ini kita ingin mengatur transportasi atau distribusi di mana sumber-sumbernya yang berasal dari pabrik 1, 2, 3 menuju kota A, B, dan C. Kemudian batasan pertama adalah supply dari pabrik 1 yang memiliki kapasitas atau limitnya sebanyak 90.
Kemudian pabrik 2 yang memiliki supply atau kapasitas sebanyak 60, dan pabrik 3 dengan kapasitas atau limit sebanyak 50. Kemudian batasan yang kedua adalah demand atau permintaan dari tiap-tiap kota, di mana kota A memiliki angka demand sebanyak 50, kota B sebanyak 110, dan kota C sebanyak 40. Kemudian kita lihat jumlah supply dan demand adalah balance, yaitu sebanyak 200. Maka dalam materi kali ini, kita akan coba dengan menggunakan metode Northwest Corner. Kemudian berdasarkan jenis metodenya, Northwest Corner ini dapat diartikan sebagai metode barat daya. Maka kita mulai dari bagian barat daya, ujung tabel. Dalam Northwest ini, kita tidak mempertimbangkan besar kecilnya suatu biaya atau mengabaikan faktor biaya. Kemudian kita mulai dari ujung atas kiri, yaitu kota A, di mana kota A yang akan disuplai oleh pabrik 1. Kemudian pabrik 1 memiliki kapasitas maksimal sebanyak 90. Sedangkan permintaan dari kota A sebanyak 50. Maka kapasitas pabrik A disalurkan ke jumlah maksimal yang diminta oleh kota A, yaitu sebanyak 50. Maka sisa kapasitas pabrik 1 tidak lagi 90, melainkan sebanyak 40 karena 50 sudah disortir ke kota A. Sama halnya seperti kota A tadi, maka sisa kapasitas maksimal akan disalurkan ke kota-kota selanjutnya, yaitu kota B. Selanjutnya kita lihat total permintaan untuk kota B, yaitu sebesar 110. Sedangkan sisa kapasitas pabrik 1 hanya tersisa 40, maka seluruh sisa kapasitas tersebut akan dialokasikan ke kota B. Karena kapasitas pabrik 1 sudah habis, maka pengalokasian selanjutnya akan dilanjutkan oleh pabrik 2. Nah, untuk langkah selanjutnya sama halnya seperti langkah pertama, di mana yang perlu kita perhatikan lagi adalah kapasitas maksimal pabrik 2, yaitu sebesar 60. Dan karena pengalokasian permintaan kota A sudah terpenuhi, maka kota A tidak lagi dilakukan pengalokasian. Sedangkan kota B, yang dimana total permintaannya adalah 110, dan sementara pengalokasian dari pabrik 1 belum maksimal atau hanya sebesar 40, maka kapasitas maksimal dari pabrik 2 akan memprioritaskan kebutuhan kota B terlebih dahulu daripada kota C. Maka pengalokasian oleh pabrik 2 telah habis atau tidak lagi tersisa untuk kota C. Sehingga untuk sementara kota B sudah terpenuhi 100 dari total permintaan yang ada, yaitu 110. Selanjutnya pabrik 3, di mana total supply pabrik 3 yaitu sebesar 50. Selanjutnya karena pengalokasian untuk kota A sudah terpenuhi dan total pengalokasian kota B masih sebanyak 100 dari total permintaan oleh kota B, maka masih dibutuhkan 10 permintaan lagi. Maka pabrik ketiga akan mengalokasikan 10 permintaan yang tersisa untuk kota B dari total supply yang disediakan oleh pabrik 3. Maka masih tersisa sebanyak 40. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Martiani. Terima kasih untuk Saudari Tina. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pabrik 3. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Tina bahwa dalam kota A, kebutuhan kapasitasnya telah terpenuhi, sehingga untuk pabrik 2 dan 3 tidak perlu menyuplai ke kota A. Lalu lanjut kita ke kota B. Di kota B, pabrik 1 telah memberikan 40, dan pabrik 2 telah memberikan 60. Sedangkan total kapasitas kebutuhan itu 110, 40 tambah 60 sama dengan 100, sisanya adalah 10, sehingga pabrik 3 memberikan suplai ke kota B sebanyak 10. Lalu lanjut kita lihat kapasitasnya. Total kapasitas di pabrik 3 adalah 50, sedangkan di kota B telah diberikan 10, sehingga sisa dari kapasitas tersebut akan diberikan ke kota C sebanyak 40. Dan kita lihat telah balance semuanya, di kota C sama dengan 40, di kota B sama dengan 110, di kota A sama dengan 50. Oke,
Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Latifah Az-Zahra. Baik, dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa alokasi atau pendistribusian yang terjadi adalah yang pertama di pabrik 1. Pabrik 1 akan mengirim ke kota A sebanyak 50 ton dan ke kota B sebanyak 40 ton. Sementara pabrik 2 hanya akan mengirim ke kota B saja, yaitu sebanyak 60 ton. Dan yang ketiga, yaitu pabrik ketiga akan mengirim ke kota B sebanyak 10 ton dan ke kota C sebanyak 40 ton. Kemudian adapun biaya transportasi optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut, yaitu dengan total biaya seperti yang terlihat di slide berikut ini. Nah, dari penjumlahan dari ketiga pabrik dan ketiga kota tersebut, dapatlah total biayanya sebesar 3.260. Terima kasih untuk Saudari Latifah Zahra. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila terjadi kesalahan dalam menjelaskan presentasi ini. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk semua pendengar dan pembaca. Terima kasih.